قائما يا قائما يا قائما بسويد الخطيب المنبر وعلى المنبر جامعة رحمه الله wasma'u jami'ah rahimahullah masyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimahullah Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Allahumma qawwil Islam wal muslimin. Allahumma qawwil Islam wal muslimin. Wal mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal mu'minat. Wa sirru salma fi dinin khair. Rahmitin lana min khairin khair. Ya khairan nasirin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan di pagi hari ini kita masih berikan nikmat berbagai macam nikmat, di antaranya yaitu nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur sehingga kita dapat berkumpul guna menjalankan sunnah daripada Rasulullah, yaitu menjalankan salat Idul Adha. Mudah-mudahan berkumpulnya kita melaksanakan salat Idul Adha di tempat ini, Allah kumpulkan nanti kita di yaumil qiyamah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walladzina ma'ahu laqad kana lakum fi uswatun hasanah fi Ibrahim." Dan yang artinya Allah telah menyatakan suri tauladan yang baik daripada Ibrahim dan keluarganya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an di antara semua kebaikan-kebaikan para nabi, keagungan para nabi, tapi hanya ada 2 nabi yang Allah menyebutkan kalimat uswatun hasanatun melekat pada diri mereka. Yang pertama yaitu Nabi Allah Ibrahim, yang kedua yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada 2 nabi yang Allah dekatkan menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita. Dan Nabi Allah Ibrahim adalah satu-satunya nabi yang Allah dekatkan berdampingan dengan nama kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam selawat. Maka kita berselawat selain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga berselawat kepada Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Ada apa di balik semuanya itu? Kenapa Allah menyebutkan Ibrahim dan keluarganya menjadi salah satu keluarga yang paling agung di mata Allah? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 2000 sebelum Masehi Allah menurunkan Nabi Ibrahim di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala merekam jejak Ibrahim di dalam Al-Qur'an. Hampir semua tiap langkahnya, hampir setiap sesuatu yang beliau lakukan dicatat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad untuk meniru kehidupan beliau. Ibrahim alaihi salam dijuluki Abul Anbiya, yaitu maknanya karena di tanganlah beliau para dan para nabi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari turunannya Ismail munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keturunannya Ishak muncullah berbagai generasi para nabi, di antaranya itu Nabi Isa alaihi salam. Ini sajalah yang dapat dicukupkan begitu hebatnya Ibrahim alaihi salam, direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala semua keturunannya menjadi nabi dan rasul. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin merenung, membaca mengapa Allah memunculkan nama Ibrahim di muka bumi ini, ada 2 pelajaran yang kita ketahui, ada 2 pesan yang kita perlu renungkan, yang kita pelajari Allah Subhanahu wa Ibrahim. Yang pertama yaitu tentang bagaimana tawakalnya keluarga Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada ragu, tiada sedikit pun merasa bahwa mereka merasa sedang dizalimi oleh Allah. Bulat tekad mereka, serahkan semua diri mereka kepada Allah dalam keadaan apapun. Kisah yang pertama, ketika Nabi Allah Ibrahim merencanakan menghancurkan patung berhala untuk memberikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tunggu sampai orang-orang para pembesar itu pergi menuju berburu. Ada orang yang mengatakan baru dia berburu.
maka Ibrahim berada pada menghancurkan semua berhala itu. Ternyata semua berhala itu kecuali berhala besar yang tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, yang semuanya itu berserakan di atas lantai. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam dipanggil oleh para pembesar itu untuk ditanya, apakah engkau yang menghancurkan para ini? Maka ditanyanya. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim dipanggil oleh pembesar-pembesar. Maka Nabi Ibrahim dipanggil oleh pada pembesar. Maka dia ditanya oleh para pembesar, kalau memang dia tidak membesar, maka, dan ini adalah semua jawaban yang hati seorang orang jahiliyah yang pada masa itu terkunci rapat. Bagaimana mau bertanya kepada patung berhala? Maka Ibrahim ingin memberikan pelajaran, kalau tidak bisa ingin bicara, kenapa engkau sembah? Kalau dia hancur, kenapa engkau sembah? Dan kemudian para pembesar tersebut melihat kejadian itu, ingin memberi hukuman kepada Ibrahim, dan mereka bersama-sama untuk bertemu Ibrahim, dan dia kumpulkan semua kayu dan pepohonan yang besar, ditebanglah semua batang kayu, dibuatlah lubang yang terbesar, dibuatlah api yang terbesar, tapi bukan api yang kecil, disebutkan di sini pepohonan dikumpulkan untuk membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diikat, lalu kemudian orang-orang menjauh dari api, tidak bisa mendekat dengan api. Ada yang mengatakan dalam tafsir berpuluh-puluh meter mereka jauh karena panasnya area di sekitaran api disebabkan besarnya api. Tapi bagaimana Ibrahim dimasukkan ke dalam api? Dalam tafsir disebutkan bahwa Ibrahim tidak digiring ke dalam api, tapi dicampakkan dengan manzali. Manzali itu yaitu pelontar batu yang seperti ketapel yang bisa melontarkan batu besar. Ibrahim dimasukkan ke dalam manjani, lalu dilontarkan ke dalam api karena orang-orang tidak bisa mendekat. Masuklah Ibrahim ke dalam api. Lalu apa yang terjadi? Kemudian ada riwayat yang mengatakan bahwa sebagian juga ulama mengatakan bahwa hadis ini dhaif, wallahu a'lam. Riwayat itu mengatakan ketika Ibrahim sudah berada di dalam api, lalu kemudian malaikat penjaga bumi dan langit mereka mengatakan kepada Ibrahim, adakah yang minta saya bantu wahai Ibrahim? Lalu Ibrahim menjawab, wa ma ilaikal falak, aku tidak membutuhkan bantuanmu. Lalu berdatang lagi malaikat penjaga bumi. Dia kembali menawarkan jasanya kepada Ibrahim. Adakah yang kami bantu wahai Ibrahim? Ibrahim terus menjawab, amma ilaikal falak, aku tidak membutuhkan bantuan kalian. Lalu kemudian akhirnya datang Jibril alaihissalam. Mereka mengatakan, dia menawarkan bantuannya pula. Ibrahim mengatakan, amma ilaikal falak, panglimanya para malaikat datang, dia pun masih mengatakan aku tidak butuh bantuan. Lalu kemudian Jibril berkata, kalau begitu wahai Ibrahim, berdoalah kepada Allah agar engkau menyelamatkanmu. Apa jawaban Ibrahim? Aku tidak akan berdoa kepada Allah karena Allah sudah tahu keadaan diriku. Allah lah yang akan ambil keputusan aku. Disitulah kemudian keluar kalimat Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibnu Abbas dalam hadis yang sahih mengatakan, kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim hina hulina finnar. Itulah kalimat yang diucapkan oleh Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api. Dan itu pula yang disebutkan oleh Nabi ketika Nabi menghadap musuh-musuhnya yang menyerang bagaikan air bah, begitu mereka menyerang dengan musuh-musuhnya. Rasulullah menyebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim dibakar dengan 40 hari 40 malam sampai batang-batangnya benar-benar tidak tersisa. Begitu bencinya Ibrahim, para pembesar kepada Ibrahim. Setelah selesai habis semuanya, ternyata Ibrahim alaihissalam bangkit dengan selamat. Tidak sedikit pun yang terluka.
yang terbakar hanya tali pengikatnya. Kenapa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada api, ya narukunin bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Kalau Allah mengatakan dua kalimat, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Kalau sempat aja mengatakan satu kalimat, maka Ibrahim akan tersiksa akan dinginnya. Maka tafsir menyebutkan Allah sengaja mengucapkan dua kalimat, dinginkan api dan selamatkan. Kalau tidak ucapkan tidak selamat, maka Nabi Ibrahim dingin dan tersiksa dalam dinginnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, tiada keraguan sedikit pun, tiada rasa takut sedikit pun. Dia serahkan dirinya bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. La khaufun wa lahum yahzanun. Inilah iman orang yang mukmin, tidak takut, tidak sedih. Maka jadilah kita seorang mukmin yang di mana-mana ketika bertindak tawakallah kepada Allah. Jangan sedih sedikit pun ketika Allah memberikan kita, karena Allah tahu yang terbaik bagi kita di saat kita tidak tahu apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan sesuatu, terimalah apapun bentuknya. Kalau diberi nikmat, bersyukurlah. Kalau diberi musibah, bersabarlah. Maka Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Bagi mereka yang hari ini penuh dengan kehidupan yang belum ada rezeki, begitu susahnya mendapat rezeki, bertawakallah kepada Allah. Inilah orang yang soleh. Inilah kasus yang Allah ceritakan yang tentang tawakalnya Ibrahim alaihissalam. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah lama Ibrahim setelah mengalami masa-masa pembakaran itu, lalu kemudian Nabi Allah Ibrahim menikah dengan Siti Sarah. Lalu kemudian selama 86 tahun semenjak dari perkawinannya, mereka belum juga diberi momongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berhuzuzon kepada Allah, tidak pernah dia bersangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dia menjadikan Allah tidak mempunyai anak. Dia yang muncul kerinduannya, semoga Allah memberikan anak yang soleh. Maka kalimat yang diucapkan yaitu Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim kalau meminta anak, dia tempelkan kalimat solihin. Ya Allah, kalau engkau berikan anak, berikanlah anak yang soleh. Mungkin kalau kita hari ini kadang-kadang lupa, kalau meminta anak hanya meminta anak saja, tidak menempelkan anak yang soleh atau tidak. Kadang-kadang itulah yang bukan rencana kita. Ujung-ujungnya anak yang mencelakakan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikah kepada Siti Hajar, yang ternyata Allah berkehendak bahwa Siti Hajar hamil. Siti Hajar mengandung, dan di saat itulah timbullah rasa cemburu pada Siti Sarah. Lalu Allah perintahkan kepada Ibrahim alaihissalam, hijrahkan Siti Hajar agar tidak terjadi sesuatu dengannya, yaitu dengan Siti Sarah. Maka seketika menerima perintah itu, Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar. Pada waktu itu Ismail alaihissalam baru saja dilahirkan, dibawahlah ke Mina, di Mina. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menurunkan Siti Hajar lalu dengan Ismail yang masih merah dari tunggangannya. Lalu dia tinggalkan dan dia langsung ingin berpaling untuk kembali. Tidak lama kemudian, tetapi kemudian Siti Hajar mengejarnya. Lalu fataba'anhu ummuhum saya. Dalam hadis diriwayatkan bahwa ketika Ibrahim menurunkan Siti Hajar dan Ismail, kemudian Siti Hajar mengejar Ibrahim, maka dia tidak berbalik. Maka Siti Hajar, Ibrahim masih berada di kendaraannya. Lalu Siti Hajar berkata, ya Ibrahim, aina tazhabu? Tatrukuna bihadzal wadi laisa bihi insun wala insun say. Ibrahim, kemana engkau ingin pergi? Tegakah engkau meninggalkan
kami di tempat ini yang tidak ada manusia seorang pun dan tidak ada apa-apa di lembah yang gersang ini. Lalu kemudian terus saja Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, walam yatasul ilaiha, tapi Nabi Ibrahim tidak menoleh kepada Siti Hajar. Ibrahim bukan sombong, Ibrahim bukan tidak peduli, dia menahan pedihnya di hati. Dia tinggalkan anaknya yang baru dilahirkan, dia tinggalkan salah satu istrinya yang tercinta, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memperhatikan faktanya kepada Allah Subhanahu. Dia melupakan tentang anak sementara demi taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang menciptakan diri semuanya. Lalu kemudian Siti Hajar berkata, berkali-kali ditanya, Nabi Ibrahim tidak ada jawaban. Lalu kemudian Siti Hajar bertanya kembali, Allahumma bihada, wahai kandida, wahai suamiku, apakah Allah yang menyuruhmu untuk berbuat seperti ini? Maka Allah yang memerintahkan berbuat seperti ini, kau tinggalkan aku di tempat ini. Disitulah baru Ibrahim menjawab, Ola na'am, benar wahai istriku. Lalu Siti Hajar begitu mendengarkan jawabannya, langsung dia berkata, kalau begitu Allah tidak akan pernah lalai dengan kita, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Ma'asyiral jami'in yang telah mendengar jawaban suami yang soleh langsung istri ini mengatakan, kalau begitu wahai Ibrahim, kalau Allah yang menyuruh, maka Allah yang menjaga kami. Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami kalau itu memang benar perintah Allah. Lalu Ibrahim kemudian meninggalkan mereka berdua dengan berderai air matanya. Dia ditumpui air matanya agar istri dan anaknya dia pergi menjauh. Ketika dia berturun di lembah dan ketika dia menyerah lagi kepada anaknya, lalu pandang ke arah istrinya, lalu dia tinggalkan. Dia tidak melihat mereka kembali. Disinilah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menceritakan dengan kalimat Ibrahim, dia mengatakan, Rabbana inni as'altu min dzurriyyati bi khairin hadin zar'ain baitikal muharram rabbana liqimus shalah. Apa kata Ibrahim? Wahai Tuhan kami, sungguh aku meninggalkan keluarga kami di tengah-tengah lembah yang tidak ada tumbuhan, tidak ada air apapun. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan salat. Jemaah yang dimuliakan Allah, lihatlah kalimat Ibrahim. Dia tinggalkan istri dan anaknya. Tidak ada air, tidak ada api, dan tidak ada tumbuhan. Seharusnya yang keluar dari ucapan Ibrahim, ya Allah, pancarkanlah air, turunkanlah hujan. Ya Allah, tumbuhkanlah tumbuh-tumbuhan. Ya Allah, seharusnya kalimat itu yang keluar. Karena masalah yang dihadapinya adalah tidak ada fasilitas untuk kehidupan. Tidak ada sama sekali. Tidak ada orang, tidak ada pohonan, tidak ada sumber air. Seharusnya itu yang Nabi Ibrahim ucapkan. Tapi Masya Allah, Allah merupakan kalimat Ibrahim. Ia mengatakan, Ya Allah, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, jadikanlah anak dan istriku tetap mendirikan salat. Ya Allah, baru kalimat itu disambungkan dengan kata-kata waja'aluhum, pada hati mereka yang pada satu saat nanti kalau ada manusia yang mendekat, dia terbantu dengan orang-orang itu. Begitu sedihnya Ibrahim alaihissalam, tapi Masya Allah, keluarga ini begitu tabah kepada Allah, tiada keraguan sedikit pun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Ibrahim ini dia mengucapkan buatlah dia soleh. Yang jadi masalah adalah fasilitas, tidak ada air. Allah mengajarkan kepada kita bahwa sholat yang dilakukan adalah sumber datangnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, banyak sekali orang yang pada hari ini tidak sholat. Orang yang pada hari ini matinya banyak yang mempunyai hutang. Kenapa dia berikan karena Allah Subhanahu wa taala? Tapi orang-orang yang sederhana rezekinya, dengan yang orang-orang hari ini mencukupi nikmat Allah, mereka hidup sampai hari ini mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. As-shalah. Ini nasihat Ibrahim, permohonan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apapun keadaan kita, dan janganlah lupa dengan sholat.
inilah kita hidup menang di atas sholat. Siapapun kita, kalau kita menjadi seorang ayah, akan mendapatkan rezeki pada hari ini, belum tentu tahun depan kita mendapatkan rezeki. Tapi tetaplah kita sholat, jangankan tinggalkan sholat. Untuk itu, menjauh daripada sholatnya tempat yang lebih tinggi. Kemudian tidak lagi menyembunyi rumah Allah, disibukkan dengan mencari kerja. Ketika Allah berikan kerja, maka disibukkan dengan kerja sampai dia melumpuhkan dengan Allah. Dan terjadilah hidup yang Allah cabut keberkahan. Maka jangan tinggalkan sholat. Ajarkanlah anak kita sholat. Allah yang menyuruhnya. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La yas'aluka rizqan nahnu narzuquka, kata Allah. Ajarkanlah anakmu sholat dan bersabarlah setelah engkau mengajarkannya. Allah suruh bersabar. Bersabar dalam istilah sabra yasbiru. Tapi masa Allah menambahkan dalam kalimat itu, yaitu to wastabir, yang artinya bahwa kalau Allah menambahkan to itu perlu ditambahkan dengan huruf to, maka bermakna berlebihanlah pekerjaan itu. Sabra yasbiru sabra artinya bersabar. Kalau istabir yaitulah benar-benar sabar. Ketika anak kita berumur 7 tahun, suruh mereka sholat. Yang paling lelah adalah mereka atau kita? Kita yang paling lelah. Tapi berpikirlah anak kita tentang sholat setelah kita suruh, kita ketuk pintunya, nak sholatlah. Apakah di pikiran mereka dia akan sholat? Tidak. Siapakah membangunkan subuhnya, mengajaknya untuk sholat? Ayahnya. Lalu menuju masjid, apakah dia tetap mau sholat? Belum tentu. Ketika dia pada waktu zuhur, siapakah yang mencari anaknya? Yaitu ayahnya. Apakah dia pulang mendengar azan? Tidak. Mereka bermain di waktu asar, maka orang tuanya mencari-carinya untuk menyuruh sholat. Siapakah yang mengurusinya? Orang tuanya. Maka Allah katakan bersabarlah sampai sholat itu menempel pada dirinya. Ketika dia menempel pada dirinya disuruh sholat, maka kalau sudah umurnya balik, kemanapun dia pergi, kenapun dia kuliah, di negara pun dia berada, yang ada hanya sholat. Kita tidak menyuruhnya capek-capek lagi untuk sholat, karena sungguhan kita Allah nilai dengan sholatnya. Dan inilah keluarga Ibrahim, begitu sabarnya menghadapi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga menjadi sebuah lambang bagaimana istri taat kepada suaminya yang soleh. Kalau seorang istri diberikan suami yang soleh, jadikanlah dia jembatan menuju surga. Taatlah kepadanya selama dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah keluhkan hidup karena gajinya sedikit, karena Allah yang memberi gaji. Jangan keluhkan hidup kadang-kadang sedikit kesalahannya, karena Allah yang memberikan dia kekurangannya. Karena dia taat kepada Allah. Wahai para ibu-ibu, wahai para istri-istri, taatlah kepada suami sebagaimana taatnya Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Tiada keluargaan sedikit pun, karena dia tahu bahwa Ibrahim adalah salah satu manusia teragung di muka bumi ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akibat taat itu maka Allah katakan, dah kalau setiap istri yang taat kepada suaminya, maka Allah pastikan kalau dia meninggal, suaminya ridho kepadanya, dakhalal jannah, wajib masuk surga. Setiap istri yang taat kepada suaminya, dan ketika dia meninggal atau meninggal suaminya dan suaminya ridho kepadanya, wajib masuk surga. Siti Hajar menerima semua kenyataan ini, dan kemudian dia mulai cerita kepada Ismail. Mulailah merengek-rengek Ismail, sampailah muncullah untuk melakukan sa'i akibatnya. Dan kemudian Siti Hajar berdoa kepada Allah untuk memohon air, dan Allah datangkan malaikat, diinjak dengan tumitnya, lalu malaikat meletakkan tumitnya, memancarkan air, dan kemudian Siti Hajar mengatakan zam-zam, zam-zam. Berkumpullah, lalu menahan dia air, ditahannya air dengan tangannya sedikit-sedikit,
sengaja dia menahan airnya sedikit-sedikit. Seandainya Siti Hajar tidak mengumpulkan air dengan tangannya, sungguh air itu akan terus mengalir sampai tenggelamnya dunia. Kenapa Allah hentikan air itu? Dia tidak ingin membuat susah Siti Hajar. Dia tidak ingin membuat susahnya Siti Hajar terus-terusan mengumpulkan air. Maka Allah tenangkan air Zam-Zam sampai hari ini air yang terbaik di dunia ini yaitu air Zam-Zam. Hari ini kita bisa minum air Zam-Zam suka-suka kita. Hari ini dimanapun kita bisa membeli air Zam-Zam di mana saja berada. Air Zam-Zam yang bermanfaat bagi kita, itulah Zam-Zam yang kita minum adalah air matanya Siti Hajar dan Ismail. Zam-Zam yang kita minum adalah buat tawakalnya keluarga Ibrahim. Kita yang mendapatkan manfaatnya. Jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah beri kepada orang yang bertawakal. Maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kalau kita melihat selanjutnya keluarga Ibrahim, 3 anaknya sudah berumur antara 10 sampai 13 tahun. Nabi Ibrahim kembali melihat Siti Hajar dan anaknya. Begitu besar kerinduannya. Telah dia tinggalkan 13 tahun lamanya. Allah mengatakan falamma balagha ra'ahu sa'ya. Telah sampai umur Ibrahim as-sa'ya, sa'ya itu sudah dianggap mau balik. Pada ulama mengatakan 11 sampai 13 tahun. Lalu kemudian dia menghilangkan kerinduan. Dia lampiaskan semua rindunya kepada Ismail dan Siti Hajar. Namun tiba-tiba Allah mengujinya dengan ujian lain. Allah suruh menyembelih anaknya yang tercinta. Kenapa Allah suruh menyembelihnya? Dalam riwayat disebutkan, Ibrahim alaihissalam semenjak kehadiran Ismail alaihissalam cintanya mendua. Sebelum hadirnya Ismail, terus-terusan bibirnya berzikir kepada Allah, menyebut kepada Allah, memuji kepada Allah, berharap-harap kepada Allah. Ketika muncullah Ismail, dia tidak bisa lepaskan dirinya sebagai seorang manusia. Mulailah cintanya mendua, satu untuk Allah dan satu untuk anaknya Ismail yang dinanti-nanti 86 tahun lamanya. Ketika hati sudah mulai mensyarikatkan sesuatu walaupun tidak termasuk golongan syirik, ketika hati sudah mulai mencintai Allah selain Allah Subhanahu wa taala, ketika hati kita mulai menduakan Allah, disitulah Allah akan menguji kita. Maka Allah menyuruh Ibrahim, seakan-akan Allah mengatakan, buktikan cintamu. Engkau mencintai sepenuhnya atau engkau masih mencintai anakmu Ismail? Lalu Allah suruh sembelih. Disitulah Ibrahim mengatakan kepada Ismail, wahai anakku, aku melihat dalam fikirku bahwa Allah menyuruhmu untuk menyembelihmu. Bagaimana pandanganmu Ismail? Kalimat yang menyatakan tentang pertanyaan Nabi Ibrahim kepada Ismail anaknya itulah bukan untuk berdiskusi. Karena banyak orang pada hari ini mengambil ayat ini itu kalimat yang berdiskusi pada anaknya. Ibrahim tidak mengajaknya berdiskusi kepadanya karena setuju atau tidak setuju wajib disembelih. Kalau Ismail mengatakan tidak wahai ayah, tolonglah ayah, maka tetap Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya. Karena Nabi Ibrahim melihat bagaimana perkembangan Ismail di tangan ibunya. Karena kalimat yang menakjubkan dari Ismail alaihissalam, apa katanya? Ya abati fnaqul ta'tumar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, lakukanlah apa yang kau suruh, maka kau pasti mendapatkan masuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Siapa mendidiknya? Ibunya. Siapa yang membuat Nabi Ibrahim imannya begitu kuat? Doa Ibrahim ayahnya. Maka ketika ayah dan ibunya bersatu untuk membangun semua ketauhidan anaknya, yang ibu adalah orang yang berada dikatakan disebut dengan Ummul Madrasah. Dialah pemilih madrasah. Maka peranan seorang ibu memiliki anak benar-benar terbukti dari kisah bagaimana akidahnya Ismail alaihissalam. Maka oleh karena itu, carilah ibu-ibu yang soleh, jangan sembarangan mencari jodoh kepada anak sekalian. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Ismail setelah
mendengar perintah dari ayahnya, dibawalah Ismail dengan alasan ada suatu jamuan. Ibrahim mengatakan kepada istrinya Siti Hajar, tidak ingin melukai perasaannya, wahai istriku, pakaikan Ismail baju yang bagus, berilah wangi-wangian, mandikanlah dia sebelumnya. Ditanya kepada istrinya, mau kemana wahai kanda? Ibrahim mengatakan bahwa kami ada jamuan. Siti Hajar tidak tahu, dia tidak ingin bahwa Nabi Ibrahim mendengar. Siti Hajar tidak tahu karena tidak ingin dia melukai istrinya. Tiba-tiba anaknya disembelih oleh ayahnya sendiri. Akhirnya dimandikannya, dipakaianlah pakaian terbaik, diberinya wangi-wangian, lalu dibawanya menurut riwayat tersebut Nabi Ibrahim, dan disitulah ketika membawa Nabi Ibrahim, kadang-kadang Ibrahim berjalan di depannya dan kadang-kadang Ismail berjalan di depannya, dan Ibrahim begitu peranannya melihat anaknya yang soleh, begitu tampannya, begitu taatnya, begitu sopan santunnya, begitu baiknya, tapi sebentar lagi dia akan berangkat di hadapan pisau yang akan disembelih. Seakan-akan Ibrahim mengatakan kepada Ismail, berjalanlah di belakang ayah. Dia tidak ingin melihat Ismail, tidak sampai hatinya melihat anaknya, dia tidak akan sembelih anak itu. Maka dalam riwayat disebutkan kadang-kadang disuruh kembali ke depan karena kerinduannya kepada anaknya Ismail yang sebentar lagi akan disembelih. Ketika tersiksanya hatinya, maka dia mengatakan kepada Nabi Ismail, disitulah lalu datang setan membisikkan kepada Nabi Allah Ibrahim. Dia mengatakan, lihatlah anakmu, kata setan kepada Nabi Ibrahim. Begitu susahnya engkau mendapatkan anak yang soleh, tegakkah engkau menyembelihnya? Lalu Ibrahim berkata kepada setan, demi Allah, kalau Allah yang menyuruhnya, sungguh berapapun anak yang aku dapat akan aku sembelih. Setan kecewa. Lalu dia datang kepada Siti Hajar, yang pada saat itu Siti Hajar berada di rumahnya, dan mengatakan, wahai Siti Hajar, tahukah kamu di manakah Nabi Ismail dibawa? Yang pada saat itu dibawa anaknya untuk disembelih. Lalu istri mengatakan, tidak mungkin anakku akan disembelih oleh Allah yang soleh. Begitulah kejadiannya. Lalu setan ini kabur dan dia akan bertanya lagi kepada Ismail, dan Nabi Ismail pun digoda oleh setan ini. Dia mengatakan, setan itu mengatakan kepada Ismail, wahai Ismail, apakah kamu tega akan disembelih oleh ayahmu? Maka Nabi Ismail pun menjawab, larilah, kata setan, jangan taat kepadanya. Tapi Ismail pun berkata, kenapa ayah menyembelihku? Tidak mungkin ayah menyembelihku. Dia sayang kepadaku. Lalu kemudian setan itu mengganggu terus, dan begitulah kejadiannya. Kenapa ayahku ingin menyembelihku? Karena saat itu Ismail dalam keadaan ragu-ragu, apakah benar ayahku akan menyembelih aku atau tidak? Karena parang sudah disiapkan, lalu kemudian Ismail berkata, kalau Allah yang menyuruh, apapun yang Allah suruh akan aku perintahkan. Dan akhirnya Ismail diceritakan dalam proses itu, ketika dia mau menyembelih Nabi Ibrahim, diarahkannya mukanya kena bagi Nabi Allah Ibrahim, tapi Nabi Allah Ibrahim tidak tega melihat anaknya Ismail. Lalu, palingkanlah wajahmu, hadapkanlah wajahmu ke tanah, jangan lihat wajahku, dan sebelum engkau menyembelihku wahai ayah, kata Ismail, ada pesan yang aku ingin sampaikan. Yang pertama, setelah engkau sembelih aku, lucutilah bajuku, lalu kemudian kirimkanlah kepada ibuku, sampaikan salamku kepadanya, dan jangan pernah ceritakan bagaimana rasa sakit yang kuterima saat engkau menyembelihku. Dan kemudian, wahai ayahku, jangan lihat ke arahku, sembelihlah, taatlah kepada Allah. Sampai Ibrahim mengatakan, sungguh engkau anakku, engkaulah yang membuat taat kepadaku. Kalau bukan karena engkau
melakukannya. Sungguh manusia tidak akan tega menyembelih anaknya. Anaknya lah yang membantu Ibrahim subhanahu wa ta'ala. Maka Allah, apakah pada saat ini anak-anak kita menuju kita untuk berikan segalanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau malah menjerumuskan kita kepada perbuatan tidak baik? Contoh anak-anak Ibrahim, akibat takwa dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menyuruhnya untuk menyembelihnya, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Ibrahim memejamkan matanya. Dia sembelih, ketika dia sembelih bercucuranlah darah, terpancarlah darah ke bajunya, ke wajahnya. Dan dia memberanikan untuk membuka matanya. Ketika dia buka matanya, ternyata yang dia sembelih adalah seekor kibas yang disembelih, ternyata seekor kibas, dan Ismail berada di sisi kanannya. Subhanallah, itulah hasil ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti dengan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Maka jemaah yang dimurahkan Allah Subhanahu wa taala, ini pula dengan tawakal. Jangan susahkan diri dengan dunia. Yang penting kita berusaha pasti Allah beri sebagaimana diganti Ibrahim diganti, dan itu pasti Allah sengaja rekam cerita Nabi Ismail dan cerita Nabi Ibrahim, cerita Siti Hajar, agar menjadi uswatun hasanatun bagi kita semua. Hiduplah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, ambillah ketawakalan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyebutkan, in kuntum tatawakkaluna 'ala Allah nuzikat yahsi mahza yarji'u bi ta'ati. Kalau engkau benar-benar bertawakal kepada Allah, engkau serahkan dirimu bulat-bulat kepada Allah dalam segala urusanmu, maka engkau akan diberi rezeki oleh Allah sebagaimana rezekinya seekor burung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa rezeki seekor burung? Jika dia pergi, perutnya kosong, anak-anaknya tidak ada yang memberi makan. Warzi'u bi ta'ah, dan dia ketika dia akan pulang, perutnya penuh, di bibirnya ada makanan yang akan diberikan kepada anaknya. Padahal tadi burung waktu pergi, dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Tidak ada satupun burung yang pergi itu ada tujuan. Makanya itu Allah berikan dia pergi kemana. Dia hanya bertawakal kepada Allah, di mana saja dia akan pergi. Allah arahkan kemana dia akan pergi. Masya Allah, dari balik kejaikan dari udara itu dia melihat makanan, dia ambil makanannya. Begitulah burung pada saat itu. Maka jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sibukkan kerja yang belum tentu membuat kita jamin. Karena dunia ini sibuk atau tidak sibuk, tetap kematian ada di mata kita. Ketika kematian datang, gaji itu tidak bermanfaat sedikit pun, tapi tidak bermanfaat sedikit pun, maka kita akan bertawakal kepada Allah. Dan yang terakhir, yang diberikan Allah, pelajaran yang terakhir dari Ismail digambarkan dengan singkat, yaitu keluarga Ismail alaihi salam adalah orang-orang yang sangat bertawakal kepada Allah. Dia tidak pernah sedikit pun berbuat apapun. Ini yang seharusnya kita ambil contohnya, kita ambil pelajarannya. Apapun yang Allah suruh lakukanlah. Apabila dia mengorbankan anaknya, Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh berkurban, ini bukti bahwa kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sebenarnya orang yang takwa atau tidak? Karena melakukan kurban adalah bukti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la yanallahu ala uluha wa la himaruha walakin kanu minkum. Allah tidak terima daging dan darah yang engkau sembelih, tapi yang Allah terima adalah ketakwaanmu. Ingatlah jemaah sekalian, dulu kita menakutkan dalam Ramadan, la'allakum tattaqun. Semoga setelah Ramadan bertambahlah takwa kita. Begitu setelah Ramadan, Allah uji ketakwaan kita. Benarkah ketakwaan kita ini? Allah suruh kurban, dan hari ini ada orang yang tidak mau berkurban di balik kemampuannya, Masya Allah. Maka dia tidak menerima kebaikan seperti Nabi Ibrahim menerima kebaikannya.
tidak diganti apapun baginya. Maka ingat-ingatlah, berpikirlah, seluruh binatang yang tidak dikurban, tidak ada urusan dengan akikah, tidak ada urusan dengan walimah, tidak ada urusan dengan akikah, maka subhanallah, seperti singa dan gajah tidak digunakan untuk kurban, tidak digunakan untuk akikah, tidak digunakan untuk walimah, tidak untuk sedekah, tidak ada orang yang menikahkan daging harimau maupun gajah. Apa yang terjadi? Kita hanya melihat sekali-sekali di kebun binatang. Dia tuh sedikit-sedikit akan punah. Tapi lihatlah binatang yang dikurban. Unta yang dikurban itu bermanfaat untuk lain. Pernahkah mendengar kambing atau sapi yang kita lakukan, kita sembelih punah? Tidak pernah. Tidak pernah terdengar bahwa unta, kambing dan sapi yang kita kurban habis, semuanya berlalu, semuanya akan berkembang, tidak habis, masya Allah, tidak akan habis setelah dikorban. Itulah Allah pelihara hartanya bagi kita semua dan diambil padanya. Allah punahkan semuanya kepada darahnya yang sama sekali tidak bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah Subhanahu wa taala yang sudah bertekad untuk berkorban, maka berbahagialah. Siapa yang taat, Allah akan beri, dan kita tidak akan memberikan kepada siapapun. Maka itu tidak ada lagi penderitaan kepada kita kalau kita hidup. Tidak ada lagi apa yang kita rasakan kalau kita sudah masuk surga. Tidak ada sendawa, tidak ada keringat, tidak ada apapun. Maukah kita terus-terusan hidup dalam keadaan begini? Hidup dalam sakit, hidup dalam kenyataan pandemi tidak ada habis-habisnya, maka taatlah kepada Allah. Adalah sakit lainnya, maka Allah akan terus menguji-uji manusia di atas dunia ini. Satu-satu jalannya yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua agar kita hidup di dunia ini dapat menjadikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Datangilah musala-musala, datangilah masjid-masjid agar kita hidup ini penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita melaksanakan salat Idul Adha ini, kita bisa melaksanakan salat duha dan juga tidak lalai daripada salat kita dalam berjamaah nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim wa li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallahi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala ma'akum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatin ma'as-sabiyati wa ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa sallallahu lahu wa ta'ala rasulin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa 'ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin
والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كاشف المحمد برحمتك يا أرحم الراحمين بحبل من الصالحين بحبل من الصالحين بحبل من الصالحين اجعلنا في مسألة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته